Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun, segenap para jamaah, para sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi asbab rahmat Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah jadikan kita manusia-manusia yang sa'adah, beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam senantiasa kita tujukan dan kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada yaumul qiyamah akan kita raih syafaatul uzmanya. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk di majelis ilmu, di majelis di mana kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, agar bentuk ibadah kita, agar bentuk amal soleh kita benar-benar diterima dan diijabah oleh Allah. Sebab tanpa duduk kita di majelis ilmu, tanpa duduk kita di majelis ta'lim, semua rangkaian ibadah kita tertolak, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar, Syekh Ahmad Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, beliau mengatakan dalam satu syairnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kata beliau, setiap orang bi ghairi ilmin ya'malu, melakukan amalan, melakukan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu, tidak dilandasi oleh ilmu, tidak dibekali oleh ilmu, maka kata beliau, a'maluhu, seluruh amalannya, seluruh ibadahnya, mardudatun la tuqbal, ditolak dan enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kita mau puasa, kalau kita enggak landaskan dengan ilmu, kalau enggak kita bekali dengan manasik as-shaum, bekal ilmu puasa, maka puasa kita sia-sia. Kita sholat, kita sodako, semua rangkaian ibadah, rangkaian amal soleh yang tidak dibekali dengan ilmu, semuanya tertolak mentah-mentah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sebenarnya siapa sih yang nyuruh kita duduk di majelis ilmu? Sebenarnya siapa sih yang menyuruh, memerintahkan kita duduk di majelis? Siapa? Allah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita buka dalam surah Al-Mujadalah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ini landasan dasar bahwasanya
yang memerintahkan, yang nyuruh kita duduk di majelis adalah Allah. Berarti hukumnya apa kita duduk di majelis ilmu? Hukumnya wajib. Al-amru minallah yadullu 'alal wujub. Perintah dari Allah menunjukkan hukumnya wajib. Berarti kalau orang udah kagak mau duduk di majelis ilmu, wah berarti udah berani nantang Allah. Udah merasa dirinya ibadahnya paling hebat. Apalagi sekarang belajarnya gampang. Ngapain saya ke musola, ngapain saya ke majelis taklim? Cukup rebaan di rumah, ya, buka kiai, profesor, doktor, Google, selesai. Apa yang nggak ada di Google? Bab apa? Bab sholat buka ada, bab puasa ada, semuanya ada. Tapi Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ai orang yang punya iman, duduk di majelis ilmu ini khusus orang yang idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tuh. Apabila kau melihat, kau mendengar, kau merasa ada panggilan, ada seruan, ada undangan, di dekatmu ada majelis, ya, maka kata Allah apa? Fafsahu. Luaskan waktumu. Fafsahu, duduklah kamu di majelis tersebut. Maka jawaban Allah apa? Yafsahillahu lakum. Allah yang bakal berikan keluasan urusan kita. Pokoknya kalau kita sering duduk di majelis ilmu, segala permasalahan, segala musibah insya Allah terselesaikan dengan mudah. Jadi nggak puyeng-puyeng amat. Puyeng di rumah, kalau di rumahnya lagi puyeng. Ke majelis kita, teman kita puyeng, nemu orang-orang puyeng nih kan enak tuh kan begitu. Hilang lagi perasaan masalah. Tapi Allah yang janji, yafsahillahu lakum. Allah yang bakal berikan keluasan. Dan bukan itu saja, ditegaskan lagi oleh Allah. Wa idza qila suzu fansuzu. Ada undangan, ada ajakan, yuk kita duduk di majelis ilmu, yuk kita duduk di majelis, maka datanglah, duduklah. Allah yang janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Sebab keimanan kita mau ngaji, Allah angkat derajat kita. Yang tadinya Allah nggak pandang, yang tadinya orang nggak pandang kita sebelum ngaji, siapa dia? Tapi ketika kita masuk duduk di majelis ilmu, Allah angkat derajat kita, nggak diremehkan lagi. Cakep sekarang dia, ikut ngaji. Ini yang pertama, pujian pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau kita ikut ngaji, ikut majelis ilmu, diangkat Allah yang janji, yarfa'illahu alladhina amanu. Asbab keimanan kita duduk di majelis ilmu, Allah ngangkat derajat kita. Yang tadinya orang nggak ngelihat jadi ngelihat. Kemarin kita siapa? Pas kita duduk di majelis ilmu, orang jadi kenal. Bahkan wajib nanti ketika orang tersebut mati, kita wajib menyaksikan, gitu ya. Makanya saya kalau orang yang ngaji mau menjadi saksi, ishadu, ya, ishadu hadzal mayyit min ahlil khair. Kalau yang nggak ngaji ngapain di khair ngaji kagak di khairin. Itu tanggung jawab kita besok tuh. Ke masjid kagak, ke majelis taklim kagak, ke musola kagak, main khair aja. Khair dari mana? Gitu ya. Nah ini jadi artinya Allah yang ngangkat walladzina utul ilma darajah, dan orang kita dapat ilmu, kita diparingi ilmu oleh Allah, diberikan ilmu, ngaji pulang dapat ilmu walau harfan, walaupun satu huruf, walaupun kita rada lupa sebab kita waktu ngajinya tidur atau ngajinya ngayal, nggak apa-apa, dapat satu huruf saja, ya Allah angkat derajat kita, subhanallah. Ya, ini
perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan besok ya, ketika kita sekarang bertanya-tanya, ini sekarang kalau gue mati tiba-tiba, kira-kira di akhirat sukses apa kagak? Ya. Kan kita tahu, ditanya mati, oh iya tiba-tiba, nggak pakai rencana. Annal mauta haq wa baktah. Kematian itu pasti dan datangnya tiba-tiba. Nah kalau kita tahu bahwa si mati itu tiba-tiba, berarti kudu ngantongin bekal. Kita pulang ke kampung nih, nggak punya duit. Di sono dikata gembel sama saudara-saudara kita. Lu ngapain di Jakarta pulang bokeh? Gembel, ya Allah, sengsara. Ya, untungnya sekarang pemerintah ngelarang kita mudik. Gembel semua gimana mau mudik kan tuh begitu. Tapi kalau kita bawa bekal, pulang duit kita sebar, ya. Naik derajat kita sebab apa? Punya duit, punya bekal. Kalau punya duit mah lagu apa juga pantas. Punya duit, lagu aja pantas. Ini udah kagak punya duit, kebelangsak, ngaji kagak mau. Ya Allah, apa yang mau diandelin? Subhanallah, ya. Jadi bekal. Besok pulang akhirat begitu juga, kudu bawa bekal. Kalau kita nggak punya bekal, wah sengsara, sengsaranya. Naudzubillah. Oh berat. Makanya baginda Nabi SAW satu hadis diriwayatkan oleh An Abi Darda. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abi Darda mendengar Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yabtaghi fi ilman sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang memudahkan langkahnya untuk berjalan ke majelis ilmu, yabtaghi fi ilman, dia pengen tahu ilmu, bagaimana sih cara sholat yang baik, bagaimana cara puasa, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah, bagaimana memperbaiki diri saya nih, hati kok rusak bener, kan? Lengkap. Yabtaghi fi ilman, mengharap keilmuan, maka kata Nabi apa? Sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya dia menuju surga. Menuju surga. Gampang, pokoknya amalan paling gampang, nggak berat. Kita gampang masuk surga, ngaji. Ngaji. Anjing saja ngintilin kiai masuk surga. Anjing ngintilin kiai. Kok ada di Quran, diabadikan kok. Ashabul Kahfi, ya, seorang ulama, ada 7 orang ulama penyebar agama Allah yang mensyiarkan syariat Allah. Ada pengikutnya atu yang setia. Siapa? Anjing. Kita tahu ya, binatang yang paling hina, yang najisnya paling tinggi, anjing dan babi. Tapi kenapa kok anjing bisa masuk surga? Ya, dia di surga mau masuk, disetop Ridwan, malaikat Ridwan. Lo mau kemana jing? Kalau bahasanya begitu. Lah saya mau ke surga, malaikat Ridwan. Lah enak aja lo kata Ridwan. Ya, lo kan anjing. Najisnya najis mughalaba. Kok mau masuk surga? Kata anjing, tanya aja sama Allah, Bang Ridwan katanya. Ya. Apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam surga. Kok bisa ya Rabb? Anjing yang kau katakan hina, yang najisnya najis mughalladha, bisa mulia, bisa kau masukkan ke dalam surgamu yang suci, surgamu yang sangat derajat yang tinggi. Kenapa? Sebab dia ittabi'u lil ulama, ngintilin, ya, padahal anjing, ya. Tuh kiai, tuh ulama ngaji juga dia nggak bakal ngerti, ya. Tapi saking setianya Allah ngangkat derajat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nyindir buat kita, ya.
Kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, masa kalah sama sempatkan diri kita duduk walau sa'ah, walaupun sesaat, walaupun sebentar. Enggak, ya kita ngaji nggak ganggu waktu kita. Orang ngaji maksimal banget itu 1,5 jam. Itu juga kadang-kadang jangan 1,5 jam, setengah jam saja. Kita setiap malam Jumat itu pasti setengah jam. Ya pantat udah panas. Sila, ntar selonjor, ntar sila, ntar selonjor. Lah setan, ya nggak bakal seneng anak Adam itu berbuat kebaikan. Dan bukan itu saja, kata Nabi SAW, wa innal malaika la tadau ajnaha litalibil ilm ridan bima yasna. Ini malam kalau antum semua mata bisa terbuka, kata Nabi, itu malaikat lagi membuka sayap-sayapnya. Ini di atas musola Al-Ikhlas lagi buka sayap-sayapnya, memohon kepada Allah agar Allah memberikan ridhanya sebab perbuatan kita duduk di majelis ilmu. Nah, ini renungan buat kita. Bahkan bukan itu saja, orang yang alim, orang yang belajar, semua makhluk beristighfar hatta hitan fil ma. Sampai yang namanya ikan cupang yang di rumah ente itu pada istighfar. Ya Allah, ampunin tuh yang duduk di majelis ilmu, ampunin tuh hatta hitan fil ma. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu hadirin jamaah, ya, pada malam hari ini kita tawakuf. Ya, mana tawakuf kita? Kalau ngaji ada wakaf, artinya berhenti sejenak. Kita menghormati, kita menghargai bulan suci Ramadan, artinya ya amalan yang selama ini kita kaji, ilmu yang selama ini kita dapati, maka kita praktekkan dalam bulan suci Ramadan besok. Ya, kita praktekkan. Kita sering ngomong, lu jangan berbohong, jangan berbuat yang tidak baik, ya, jangan berkata bohong, itu bisa membatalkan puasa. Nah, ini melatih sehingga nanti selepas puasa semua amalan-amalan yang kita jaga bisa terjaga sampai akhir hayat kita. Makanya jangan sampai kita sia-siakan waktu kita. Alhamdulillah, syukurillah bagi antum yang masih bisa duduk di majelis ilmu, yang masih bersama-sama, berkah hidup kita dunia maupun akhirat. Ya, kita nggak tahu umur mati kita wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya kita berharap kepada Allah, ya Allah panjangkan umur kami, terutama Ramadan ini, sehingga kami bisa bermaksimal mungkin melakukan taat ibadah kepada Engkau, sehingga kelak selesai Ramadan kita bisa berkumpul lagi, duduk lagi di majelis ilmu, niat mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam hari ini kita tawakufkan sementara pengajian kita yang setiap malam Jumat. Kita berharap di Ramadan benar-benar kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Ya, jangan jadikan Ramadan ini rintangan buat kita, menjadi masalah buat kita. Oh, saya puasa, oh tidak. Ya, Ramadan tetap kita bersemangat, puasa tetap kita bersemangat. Jadikan puasa ini salah satu amalan kita kelak. Ya, sehingga kita sukses di akhirat dengan Ramadan kita. Jaga puasa kita, jaga hati kita, semua kita puasa, khususnya anggota tubuh kita, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja. Mata kita puasa, telinga kita puasa, tangan kaki kita semuanya puasa untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berikan bahagia kepada kita untuk menghadapi Ramadan tahun ini,
sehingga kita benar-benar melaksanakan taat dan ibadah semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saya selaku pribadi Al-Faqir Arli Zaharudin Nasution, apabila ada tutur kata saya yang menyinggung dari awal, yang nyindir setiap kita ta'lim, atau pribadi saya kurang baik, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sebab saya manusia yang penuh dengan khilaf dan dosa. Kita berharap kepada Allah, semuanya kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, masuk Ramadan kita dalam keadaan bersih, kita maksimal mujahadah bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi niyatil barakah was sa'adah fid din wa dunil akhirah bil hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا بالهدى وفقنا بالتوفيق والهداية. اللهم بارك هذا المجلس وجماعته واغفر على قلوبنا الهداية والاستقامة والطاعة والتقى يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا من الفارحين بدخول رمضان. اللهم اجعلنا من الفارحين بدخول رمضان. اللهم اجعلنا من الفارحين بدخول رمضان. مرحبا يا شهر رمضان. مرحبا شهر العبادة. مرحبا يا شهر رمضان. Yeah.
تقبل دعاءنا تقبل حوائجنا تقبل مرادنا يا عزيز يا غفار اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا إلى رمضان وبلغنا إلى رمضان وبلغنا إلى رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga sebelum saya tutup dengan salam, kami Majelis Ta'lim dan Zikir Nadwatul Ummah minggu malam Senin insyaallah ngadain tawakufan, juga mengundang jamaah yang mau hadir kami persilakan kita roahan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan waktu buat kita semua, kita jawab insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.